Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rahmawati dengan NIM 2024 11242. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian trading ilegal dan bagaimana dampak terhadap perekonomian guna memenuhi tugas individu mata kuliah etika bisnis. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian trading ilegal. Sebelum saya menjelaskan pengertian trading ilegal, pasti kalian semua sudah tidak asing kan dengan apa sih itu trading ilegal? Ya, trading ilegal berasal dari bahasa Inggris yang artinya sedang tren atau sedang populer. Sedangkan topik berarti tema atau pokok pembahasan. Jadi, trending topik secara harfiah berarti topik yang sedang tren atau populer yang ramai dibahas. Trading ilegal adalah segala bentuk kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku, baik secara langsung merugikan pihak lain atau berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri trading ilegal. Ciri-ciri trading ilegal terdiri dari 5. Yang pertama yaitu tidak memiliki izin dari otoritas berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Yang ketiga yaitu tidak transparan dalam pengelolaan dananya. Yang keempat yaitu tidak ada profit yang jelas atau berbentuk skema promosi atau piramide. Dan yang terakhir yaitu menggunakan platform tidak resmi atau tidak terregulasi. Berikut adalah contoh-contoh dari trading ilegal. Yang pertama yaitu mereka menjanjikan investasi bodong, seperti menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat tanpa resiko. Biasanya juga menggunakan sistem yang multi-level marketing secara ilegal. Yang kedua yaitu perdagangan forex ilegal. Broker tidak terdaftar di BPOM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan platform dari luar negeri yang tidak berizin di Indonesia. Yang ketiga yaitu perdagangan kripto tanpa izin dengan menggunakan exchange atau platform yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Aset Kripto, dan juga digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan secara ilegal. Keempat yaitu penyelundupan barang. Perdagangan barang yang tidak melewati bea cukai secara resmi seperti narkoba, senjata ilegal, dan barang mewah tanpa pajak. Dan yang terakhir yaitu perdagangan manusia atau organ manusia. Bentuk paling ekstrim dari trading ilegal di mana manusia atau bagian tubuh dari manusia dijadikan sebagai objek transaksi mereka. Pengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap sektor keuangan, seperti masyarakat menjadi trauma dan takut untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu menurunnya partisipasi publik dalam kegiatan ekonomi formal. Yang ketiga yaitu terhambatnya perekonomian sektor keuangan yang sah seperti pasar modal, vintage, dan perbankan. Yang kedua yaitu menghambat penerimaan negara, seperti negara kehilangan potensi menerima dari pajak dan retribusi, dan juga menurunnya pendapatan negara berarti berkurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Yang ketiga yaitu mendorong tumbuhnya ekonomi yang gelap, seperti tidak bisa terkendalikan atau dipantau oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu membuat data ekonomi menjadi tidak akurat karena transisinya tidak tercatat, dan juga bisa memicu pencucian uang dan pendanaan kegiatan kriminal dan terorisme. Yang selanjutnya yaitu merugikan konsumen dan investor, seperti dana masyarakat itu bisa hilang sekejap tanpa perlindungan dari hukum, dan juga tidak ada jaminan atas pembelian dana jika terjadi kerugian. Selanjutnya yaitu mengganggu stabilitas ekonomi, seperti jika terjadi adanya ilegal yang mengangkut skala besar, maka bisa menyebabkan adanya gejolak pada mata uang, dan juga bisa terjadi distorsi harga dan nilai tukar. Selanjutnya yaitu menurunkan daya saing usaha legal. Hal ini bisa disebabkan karena usaha legal bisa bangkrut karena kalah harga dan volume pada transaksi mereka. Yang terakhir yaitu potensi kriminal dan korupsi. Hal tersebut karena membuka celah bagi penyuapan, pemalsuan dokumen, dan perdagangan ilegal lintas negara. Yaitu pengaruh
terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap sektor keuangan, seperti masyarakat menjadi trauma dan takut untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu menurunnya partisipasi publik dalam kegiatan ekonomi formal. Yang ketiga yaitu terhambatnya perekonomian sektor keuangan yang sah seperti pasar modal, fintech, dan perbankan. Yang kedua yaitu menghambat penerimaan negara, seperti negara kehilangan potensi menerima dari pajak dan retribusi, dan juga menurunnya pendapatan negara berarti berkurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Yang ketiga yaitu mendorong tumbuhnya ekonomi yang gelap, seperti tidak bisa terkendalikan atau dipantau oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu membuat data ekonomi menjadi tidak akurat karena transaksinya tidak tercatat, dan juga bisa memicu pencucian uang dan pendanaan kegiatan kriminal dan terorisme. Yang selanjutnya yaitu merugikan konsumen dan investor, seperti dana masyarakat itu bisa hilang sekejap tanpa perlindungan dari hukum, dan juga tidak ada jaminan atas pembelian dana jika terjadi kerugian. Selanjutnya yaitu mengganggu stabilitas ekonomi, seperti jika terjadi adanya ilegal yang mengangkut skala besar, maka bisa menyebabkan adanya gejolak pada mata uang, dan juga bisa terjadi distorsi harga dan nilai tukar. Selanjutnya yaitu menurunkan daya saing usaha legal. Hal ini bisa disebabkan karena usaha legal bisa bangkrut karena kalah harga dan volume pada transaksi mereka. Yang terakhir yaitu potensi kriminal dan korupsi. Hal tersebut karena membuka celah bagi penyuapan, pemalsuan dokumen, dan perdagangan ilegal lintas negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kalian semua. Maaf bila selama presentasi banyak kesalahan baik kata, perbuatan maupun hal yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kalian semua. Maaf bila selama presentasi banyak kesalahan baik kata, perbuatan maupun hal yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.